Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, umur panjang yang barokah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk kelas 4 di pertemuan kedua, kali ini kita akan membahas tentang isi kandungan surat Al-Falaq. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, mari kita baca doa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakan kepadaku kefahaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kita melanjutkan materi pemahaman tentang surat Al-Falaq, ayo kita bernyanyi bersama dulu ya, anak-anak mengikutinya ya dari rumah. Surat Al-Falaq itu ada 5 ayat, diturunkan Allah di kota Mekah. Al-Falaq artinya waktu subuh. Urutan suratnya yaitu 113. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan penjelasan pada hari ini, ayo kita bersama-sama kembali membaca surat Al-Falaq dengan baik dan dengan tajwid yang benar. Anak-anak semuanya mengikutinya ya dari rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Anak-anak, dengarkan penjelasan Bu Guru ya tentang isi kandungan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat ini diturunkan oleh Allah di kota Mekah. Dan surat Al-Falaq ini termasuk surat yang ke-113 di dalam Al-Quran. Al-Falaq artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq ini merupakan surat yang ada di dalam Al-Quran juz 30, yang mana surat ini adalah tergolong surat Makkiyah. Mengapa surat Al-Falaq tergolong surat Makkiyah? Karena surat ini diturunkan di kota Mekah dan jumlah ayatnya hanya 5. Jadi termasuk surat yang ayatnya pendek. Makanya Al-Falaq disebut dengan surat Makkiyah. Anak-anak, isi pokok surat Al-Falaq ini menjelaskan beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, surat Al-Falaq ini menjelaskan tentang perlindungan manusia dari segala bentuk kejahatan, baik dalam kejahatan manusia, kejahatan jin, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu membaca surat Al-Falaq agar terhindar dari kejahatan manusia maupun kejahatan jin dan lain sebagainya. Yang kedua, Nabi Muhammad dalam kesehariannya sebelum tidur selalu membaca 3 surat. Di antaranya adalah surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas.
Kemudian setelah membaca 3 surat tersebut, Nabi meniupkan ke telapak tangannya serta mengusapkan ke seluruh tubuhnya. Oleh karena itu anak-anak, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ayo kita amalkan sebelum tidur membaca 3 surat ini. Di antaranya juga adalah surat Al-Falaq. Yang ketiga, surat Al-Falaq ini menegaskan bahwa sihir itu ada. Dengan itu, manusia harus meminta perlindungan hanyalah kepada Allah. Jangan meminta perlindungan kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, surat Al-Falaq juga menegaskan bahwa sifat dengki atau iri akan membawa kepada keburukan. Sehingga ketika kita mempunyai sifat dengki atau iri, ini akan bisa mengarahkan kepada kejahatan. Karena itu, kita harus menghindarinya. Jangan sampai diri kita mempunyai sifat iri hati, sifat dengki, dan kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari sifat tersebut. Yang kelima, surat Al-Falaq ini juga menjelaskan bahwa Allah yang Maha Esa disebut dengan Rabbul Falaq, yaitu Tuhannya pagi, subuh, dan seluruh alam. Oleh karena itu, Allah menyingkirkan kesulitan dan kejahatan, serta bisa membelah kegelapan malam dengan adanya terangnya siang. Yang terakhir, isi pokok surat Al-Falaq ini adalah kejahatan yang ada di dalam surat ini ada 3, yaitu 1, kejahatan sihir, 2, kejahatan orang yang dengki, 3, kejahatan di waktu malam. Oleh karena itu, kita harus selalu meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang isi kandungan surat Al-Falaq. Tugas kalian selanjutnya adalah mengerjakan tugas yang ada di video ini. Tugasnya tidak banyak, hanya 5. Di antaranya adalah 1. Berapa jumlah surat Al-Falaq? 2. Mengapa surat Al-Falaq tergolong surat Makkiyah? 3. Di mana surat Al-Falaq diturunkan? 4. Terjemahkan surat Al-Falaq ayat yang terakhir. Dan yang kelima, tugas kalian adalah tulis surat Al-Falaq ayat yang ketiga. Baik anak-anak, itulah tadi materi yang sudah disampaikan oleh Bu Ilmi pada hari ini. Oleh karena itu, perjumpaan kita tutup sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di hari Rabu depan, yaitu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, ayo kita baca doa bersama-sama yuk. Ayo kita baca surat Al-Asr. Anak-anak semua mengikutinya ya dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Sampai berjumpa kembali di hari Rabu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.